Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, mari tentu kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kembali mensyukurinya untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam setiap kesempatan dan keberadaan kita dalam kehidupan ini. Sahabat pendengar yang berbahagia, tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini memerintahkan kepada kita, orang yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perintah ini khusus ditujukan kepada orang yang beriman tentu, karena dia mampu menjalankan ketakwaan. Sebuah ketakwaan yang selalu mendorong seseorang untuk memaksimalkan pelaksanaan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal itu selaras dengan asal kata takwa yang berasal kata waqo yaqi wikayatan, yang artinya adalah mencegah atau membentengi. Artinya terbentengi dan tercegah dari api neraka. Sahabat pendengar yang berbahagia, kata takwa dalam Al-Quran serta turunan atau derivasinya berjumlah sekitar 244 kata. Kata ini dapat di dalam 3 pengertian. Pertama, takut kepada keagungan Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah misal ayat 41. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Kedua, taat dan beribadah kepada Allah, seperti terdapat dalam Ali Imran ayat 102 tadi. Yang ketiga, pembersihan hati dari noda dan dosa, seperti dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Kata takwa dalam ayat yang baru saya bacakan bukan bermakna taat ataupun takut, karena kedua makna tersebut telah disitir dalam ayat ini. Makna takwa di sini adalah memelihara diri dari segala macam dosa yang mungkin terjadi. Sahabat pendengar, tentang jenis takwa dapat dibagi menjadi 3. Takwa dari berbuat syirik, takwa kemudian dari berbuat bid'ah, dan takwa dari berbagai dosa selain dosa syirik dan bid'ah. 3 jenis takwa ini telah disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 93. Sahabat pendengar, dalam hadis sahih yang diuraikan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa posisi takwa dalam diri seseorang. Beliau mengatakan bahwa takwa ada di sini sambil menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Karena konteksnya ketika itu adalah letak takwa itu bukan pada ras, pakaian, dan fisik manusia, melainkan pada kejernihan dan keberkahan hati
dalam merespon tuntunan agama sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, standar kemuliaan dalam Islam bukan ditentukan oleh suku, gender, jabatan, harta, dan lainnya sebagainya. Islam menjadikan takwa sebagai standarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Dan di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Takwa hanya dapat diperoleh dari ilmu yang benar, iman yang hakiki, dan Islam yang kafah. Kemudian bagaimana cara memperoleh takwa dapat dilakukan dalam beberapa hal. Misalnya, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kedua, melahirkan muraqabatullah. Yang ketiga, mengetahui efek negatif dari sebuah kemaksiatan. Kemudian, memupus bujukan nafsu. Yang terakhir, mengetahui tipu daya syaitan. Orang yang memiliki takwaan akan memperoleh berbagai kemuliaan dan balasan dari Allah, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Di antaranya ketika di dunia, takwa menjadi solusi dari segala permasalahan materi dan materi. Dalam surat Talak misalnya ayat 2, 3, dan 4. Dicurahkan keberkahan langit dan bumi. Kemudian Al-A'raf ayat 96 mendapat kesuksesan dan pertolongan dari Allah. Dan seterusnya, misal dalam Al-Baqarah ayat 94 ataupun ayat 120. Sahabat pendengar yang saya cintai, di akhirat orang yang bertakwa akan mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan di sisi Allah yang sungguh luar biasa. Puncaknya mereka kelak masuk surga bukan dengan berjalan kaki, melainkan di atas kendaraan khusus yang telah disediakan bagi mereka orang-orang bertakwa. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 85. Hadirin yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah dengan menyandang derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Nasyri minallah wa patun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.